Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan oleh Allah. Maka marilah kita awali hidup kita dengan mengkaji ayat-ayat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bisa kita jadikan bekal dalam menjalani kehidupan kita. Jadi dalam kesempatan kali ini marilah kita membahas tentang makna kebodohan atau kejahilian. Kita sering mendengar para penceramah atau para pendidik, para ulama yang menyatakan bahwa permasalahan kita kaum muslimin saat ini yang datangnya dari internal adalah adanya kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Apakah betul seperti itu, saudaraku yang berbahagia? Apabila kita melihat sejarah mulai munculnya agama Islam di Jazirah Arab, apabila kita menyaksikan Islam turun di tengah masyarakat yang jahil dan Islam turun untuk membangun peradaban manusia, apakah waktu itu di Jazirah Arab bangsa Arab itu terbodoh, juga miskin, juga terbelakang? Kita bisa melihat sejarah bahwa pada zaman sebelum Rasulullah diutus, orang-orang Arab cukup pandai. Mereka dalam bidang ekonomi, perdagangan luar biasa. Bahkan perdagangan luar negeri sudah cukup maju. Kemudian juga bangsa Arab sudah biasa, terutama di sekitar Mekah, mengadakan festival budaya secara pekanan atau bulan. Dan pada saat yang sama, peradaban baik Romawi maupun Persia sudah cukup maju. Sehingga dengan demikian, apakah bisa dimaknai bahwa kebodohan adalah karena tidak bisa baca tulis, tidak mampu memahami alam dan sebagainya? Saudaraku yang berbahagia, kalau kita mau merenung dan berpikir, sebenarnya kondisi dan masalah yang kita hadapi sekarang bukan karena itu. Tapi yang namanya kebodohan bukan hanya sekedar buta aksara, tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung, kemudian tidak berpendidikan atau rendahnya pendidikan. Tapi yang dimaksud dengan kejahilian, kebodohan adalah kejahilian, yaitu bagaimana manusia memahami dirinya, mengenal Allah Ta'ala, bagaimana kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dengan Allah Ta'ala, bagaimana yang harus dia kerjakan, apa peran manusia di atas dunia ini, dan bagaimana dia harus hidup mengelola dunia ini. Kalau soal ilmu, saudaraku yang berbahagia, justru Islam mengajarkan bahwa hanya dengan ilmulah suatu bangsa akan menjadi maju. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Demikian Allah Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan di antara kita. Kemudian kaum muslimin juga diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk mencari ilmu. Talabul ilm fariidah 'ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap insan atau manusia. Sehingga saudaraku yang berbahagia, kebodohan di sini bukan bermakna tidak bisa baca tulis, tidak mau berhitung, pendidikan rendah dan sebagainya. Justru kebodohan yang ada pada kita adalah tiadanya kita memahami ilmu yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah, terhadap manusia yang lain, dan terhadap alam ini harus seperti apa. Kebodohan kita terhadap peran kita tatkala kita hidup di dunia ini.
Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, justru itulah yang merupakan kejahiliahan kita. Allah Ta'ala telah memberi kita akal, agama, memberi kita berbagai modal, bumi seisinya, namun kita tidak mampu memposisikan peran kita bahwa kita adalah merupakan khalifah Allah di atas bumi. Allah Ta'ala katakan, wa huwa alladzi ansa'akumus sam'a wal absara wal afidah. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu sekalian dengan bekal pendengaran, penglihatan dan hati. Saudaraku Allah yang berbahagia, namun bekal dari Allah Ta'ala itu tidak pernah kita manfaatkan untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Justru kita harus menjalankan sesuatu dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, dan dengan cara yang baik. Karena kita tidak boleh melakukan sesuatu tanpa memahami motivasi, cara dan tujuan. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Karena modalitas yang diberikan oleh Allah Ta'ala berupa pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, justru kebodohan yang ada pada kita adalah tatkala modalitas yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala tadi tidak pernah kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mengapa mereka terpuruk di dunia ini dan lebih-lebih di akhirat yang namanya kehidupan manusia? Disebutkan oleh Allah Ta'ala selanjutnya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tetapi hatinya tidak pernah digunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala. Mestinya dia tahu ayat Allah Ta'ala bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi memang tugas hidup kita, tatkala kita memahami ayat Allah Ta'ala ini dengan hati kita bahwa kita tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan keberadaan kita di atas dunia kalau kita mampu memahami ayat-ayat Allah Ta'ala adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada malaikat tatkala akan menciptakan Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa sesungguhnya aku akan menciptakan manusia di bumi untuk menjadi khalifah, sebagai penggantiku untuk memakmurkan, mensejahterakan kehidupan di bumi. Tapi saudaraku yang berbahagia, justru kita di dunia ini menghambakan diri kita kepada selain Allah, kepada hawa nafsu kita, kepada ideologi yang kita yakini kebenarannya padahal itu salah. Dan justru mestinya kita sebagai khalifah yang bertugas untuk mensejahterakan manusia dan bumi ini pada umumnya, tetapi kita telah serakah sebagaimana Adam yang telah digoda oleh iblis sehingga dia menjadi serakah. Yang seharusnya kita mensejahterakan untuk masyarakat pada umumnya, tetapi dengan berbagai cara kita ingin menguasai sendiri. Kemudian selanjutnya, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita manusia penglihatan, tapi kita tidak pernah menggunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Ta'ala. Bagaimana
mata kita melihat sunatullah bahwa al-ayyamu tudawiluha bainan nas, hari-hari kejayaan dan kejatuhan dipergilirkan di antara manusia. Kita melihat dengan mata kita puing-puing peradaban masa lalu. Di masa lalu banyak bangsa dan umat yang jaya, namun mereka hancur berantakan karena mereka tidak lagi memahami apa yang menjadi hakikat kehidupan dan bagaimana tujuan mereka itu hidup dan peran apa yang hendaknya mereka lakukan. Sehingga tatkala mereka mengingkari Allah, hancurlah mereka. Mata kita tidak pernah melihat ayat-ayat Allah Ta'ala ini. Yang kejahilian kita adalah bahwa walahum adzanun la yasma'una biha. Manusia memiliki telinga tapi tidak pernah mau mendengarkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Pendengaran kita bukan lagi peka terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Himbauan Allah Ta'ala agar kita mau beribadah kepada Allah Ta'ala, agar kita mau memberi manfaat kepada lingkungan kita, agar kita lurus, jujur, dan tidak pernah bengkok, tidak pernah curang. Kita selalu berjalan di atas shiratal mustaqim, namun semuanya kita abaikan. Apalagi kita mau mengasah kepekaan kita, tapi justru telinga kita telah peka, seolah-olah kita tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Lewat begitu saja, seolah-olah telinga kita seperti terowongan, atau bahkan naudzubillah, telinga kita sudah seperti tembok. Tatkala mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala maka memantul, tiada manfaatnya. Justru karena itu saudaraku yang berbahagia, modalitas yang tidak pernah kita gunakan ini telah menjadikan kita terpuruk menjadi umat dan menjadi bangsa yang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Ulaika kal an'am, orang-orang yang diberi modalitas yang tidak pernah mau memanfaatkan, disindir oleh Allah Ta'ala, mereka itu seperti binatang ternak. Walhum adall, bahkan lebih sesat, lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Karena ulaika humul ghafilun, mereka telah lalai terhadap tujuan hakiki dari hidup mereka, lalai terhadap peran-peran yang harus diembannya dan paugeran-paugeran yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saudaraku yang berbahagia, jadi kejahilian artinya adalah ketidakkenalan kita terhadap Allah Ta'ala dan kewajiban kita kepadanya, dan ketidakpahaman kita tentang apa peran yang harus kita gunakan dan tentang tujuan hidup kita hendak kemana. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Kemudian yang kedua, konon katanya permasalahan kaum muslimin secara internal adalah kemiskinan. Tetapi ini ditepis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah berkata, "Mal faqru akhsha 'alaikum." Bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Aku, kata Rasulullah, tidak pernah merasa khawatir kalau kaum miskin. Walakin akhsha 'alaikum an tuftaka 'alaikum zahratul hayatid dunya. Justru yang aku khawatirkan, demikian Rasulullah Muhammad berkata, adalah justru apabila sudah dibukakan zahratul hayatid dunya, bunga-bunga kehidupan, kesenangan kehidupan dunia bagimu, watahlikakum kama ahlakatil ladzina min qablikum, malah justru karena bunga-bunga dunia ini, kelezatan dan kesenangan dunia ini, maka karena itu akan membinasakanmu sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kamu.
Saudaraku hamba Allah Ta'ala, apabila kita melihat ke belakang kejatuhan bangsa Arab, padahal bukan karena mereka bodoh dan miskin, namun mereka karena zahratul khayal tadi, kelimpah ruahan harta, sehingga mereka serakah ingin berfoya-foya. Masa Allah pada saat itu muncul Imperium Romawi dan Persia Timur. Bagaimana kita bisa melihat dalam sejarahnya, justru karena kelimpah ruahan harta orang semakin berlaku curang untuk menduduki jabatan, bisa memanfaatkan perempuan, untuk menduduki keinginan mereka, bisa menyokong korupsi dan sebagainya. Di bangsa Arab juga seperti itu. Karena keserakahannya orang saling berperang, karena merasa perempuan, anak perempuan tidak bisa membanggakan keluarganya, maka anak perempuan yang mereka bunuh merasa malu. Demikianlah karena kelimpah ruahanlah orang menjadi lupa daratan, sehingga Rasulullah SAW betul-betul tidak pernah merasa khawatir kalau kita miskin, asal kita memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan kita, tentang bagaimana tugas kita. Karena sesungguhnya apabila kekayaan berada pada orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak memahami Allah Ta'ala, tidak memahami Tuhannya hidup di dunia ini, maka akan saling menghancurkan. Apabila kita melihat kondisi kita saat ini, saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah bangsa Indonesia pendidikannya sudah tinggi. Namun demikian, Masya Allah, yang namanya korupsi ada di mana-mana. Bahkan untuk meraih kesuksesan mereka menghalalkan berbagai cara. Kita dengarkan hampir setiap hari penyelewengan para pemimpin kita, baik yang di legislatif maupun yang di eksekutif. Inilah sebenarnya, justru mereka saling menjatuhkan untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, saat ini justru permasalahan kita adalah karena kita tidak paham bahwa hidup kita untuk beribadah, bahwa kita diciptakan dengan keragaman ini adalah untuk saling tolong-menolong. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Namun justru sekarang ini karena kita tidak paham, kita bersuku-suku, kita berkelompok-kelompok, tiada lain adalah untuk saling mengenal, untuk saling membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu semua sudah kita tidak paham dan tidak dipahami. Maka yang ada adalah persaingan. Justru tatkala keadaan kita seperti sekarang ini, banyak orang menjauhkan diri sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai bupati. Bukan malah memikirkan rakyat, bagaimana kondisi kita ke depan. Satu calon dengan yang lain saling mengolok-olok, saling mengejek. Mestinya mereka duduk bersama bagaimana permasalahan besar kita sekarang. Apakah karena kebodohan, apakah karena kemiskinan, atau justru karena kejahilan? Mereka mestinya mencari solusi bersama siapapun yang akan menjadi pemimpin. Karena sebenarnya hakikat kepemimpinan adalah bahwa seorang pemimpin adalah merupakan pelayan bagi masyarakat. Inilah yang kita tidak pahami betul, sehingga keadaan kita seperti ini. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, pernah Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya di dalam lingkaran majelis zikirnya. Rasulullah SAW telah membuat sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan. Inilah salah satu kemukjizatan Rasulullah, bahwa beliau memiliki sebuah pandangan ke depan apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Ini semata-mata adalah merupakan mukjizat dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Yusikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'adiha. Nanti suatu saat akan datang bahwa kaum muslimin akan dijadikan sebagai makanan yang menjadi rebutan dari berbagai bangsa. Kaum muslimin akan dijadikan sebagai objek
sebagai orang-orang yang tertinggal dan yang ditinggal. Kemudian sahabat berkata, faqala qail, bertanyalah sahabat dengan pertanyaan, wa min qillatin nahnu yaumain, apakah pada waktu itu kaum muslimin itu minoritas ya Rasulullah, sedikit jumlahnya? Maka Rasulullah berkata, bal antum yaumain katsir, justru sebaliknya. Tatkala kamu diperlakukan menjadi objek oleh orang-orang lain adalah kamu banyak sekali, jumlahnya mayoritas. Tetapi dinyatakan oleh Rasulullah, walakinnakum huta'un ka huta'is sail, kamu pada saat waktu itu tidak berkualitas, hanya seperti buih yang banyak tetapi tidak ada apa-apanya, diombang-ambingkan buih di laut dari utara ke selatan, dari timur ke barat, dari sana kemari, tidak ada kegunaannya sama sekali. Wala yanzi'anna Allahu min suduri adubikum al-mahabata minkum wala yaqdifanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Pada saat itu kewibawaanmu sudah tidak ada lagi di mata orang-orang, di mata bangsa-bangsa lain, bahwa keseganan mereka terhadap kita sudah tidak ada lagi. Kita menjadi bangsa yang terjajah seterusnya, diinjak-injak lagi kebebasan kita, dan kita menjadi takluk yang luar biasa, sangat khawatir terhadap bangsa lain. Kita sangat menghamba-hamba kepada bangsa lain, dan bangsa lain menganggap sepele kita. Kemudian Rasulullah SAW, itu semua lantaran bukan karena kamu itu sedikit, tetapi ada sesuatu yang telah tercabut dari hatimu, yaitu penyakit yang disebut wahn. Kemudian bertanya faqala qail, sahabat Rasulullah bertanya kepada, ya Rasulullah, wa mal wahn? Ya Rasulullah, apakah itu al-wahn? Qala, berkata Rasulullah, al-wahn adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu telah terkena penyakit cinta dunia dan sangat khawatir atas kematian. Masya Allah, saudaraku, hamba Allah yang berbahagia. Demikianlah kondisi kita saat ini. Kita sangat cintanya kepada dunia, seolah-olah kita takut miskin, sehingga kita rela mengorbankan harga diri kita hanya untuk sekedar memperoleh harta. Karena yang kita perhamba sekarang ini, yang kita pertuhan sekarang ini adalah materi dan dunia, maka kita kesampingkan Allah Ta'ala. Dan yang berikutnya kata Rasulullah adalah, kita sudah sangat khawatir dan takut karena kelezatan kehidupan di dunia ini, seolah-olah kita tidak ingin mati, dan kita sangat takut mati, sehingga tidak ada lagi ketahanan jiwa kita untuk menghadapi permasalahan, untuk memiliki jiwa semangat kejuangan karena rasa takut kita kepada mati. Saudaraku, hamba Allah yang berbahagia, demikianlah hakikat keterbelakangan kita. Bukan lantaran kita ini bodoh tidak berilmu, dan bukan lantaran kita miskin, tapi yang utama adalah karena kita telah jahil. Kita tidak memahami kembali apa sebenarnya tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita, peran apa yang harus kita mainkan di dunia ini, dan kita mestinya harus menuju kemana. Saudaraku, hamba Allah yang berbahagia, demikianlah kajian kita, renungan kita. Mudah-mudahan kita diberi bimbingan oleh Allah Ta'ala terhadap modal yang diberikan kepada Allah Ta'ala kepada kita, berupa hati, pendengaran, dan penglihatan. Kita manfaatkan betul-betul hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW pernah berkata, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Justru sekarang ini kita
hanya menghabiskan seluruh aktivitas kita untuk mencari manfaat yang hanya untuk diri kita sendiri dan barangkali keluarga kita. Kita belum sampai ke sana. Sehingga marilah kita berkewajiban sebagai khalifah untuk membangun kesejahteraan kebahagiaan untuk kita nikmati bersama. Mudah-mudahan kita betul memahami tugas hidup kita, dan insya Allah kita akan meraih kesuksesan dunia ini. Tetapi semuanya itu hanya semata-mata sebagai wasilah, sebagai alat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang kita tuju jelas sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita semua minta di dunia ini berbahagia, sejahtera, kemudian di akhirat juga kita menemui kebahagiaan dan kita terhindar dari siksa. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.